Silakan untuk ketua kelas, silakan untuk dipimpin berdoa. Kalau yang ketua mereka siapa dulu? Oke. Ya. Untuk seluruhnya pimpinan saya ambil alih. Duduk, diam, gerak. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Duduk, istirahat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Saya berharap untuk hari ini kalian dalam kondisi yang sehat walafiat, jadi kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Oke, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan kita, lagu wajib kita ya. Silakan berdiri. Ya. Indonesia dengan baju singkat untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Suci tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Ketika aku harus naik putra negeri, ketika aku harus naik putra negeri. Pemuda Indonesia, lengan bajumu singkat untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa.
silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya untuk anak-anak yang hari ini ada Muhammad Kristiono, Siap. Chandra Andiar, Siap. Ahmad Zainal Abidin, Siap. kemudian Ahmad Faisal Amin, Siap. Reza Firmansyah, Siap. Zuhru, Siap. Muhammad Bagus Santoso, Siap. Naja Sabili, Siap. Daham Herwat Sarega, Siap. Wisnu Yulianto, Siap. Ahmad Indri Kamaruzama. Siap. Oke, terima kasih. Hari ini yang tidak masuk satu ya. Siapa itu? Sebelumnya Zuli ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Semoga Zuli kenapa nih nggak masuk? Siap sakit. Sakit ya? Oh iya, semoga cepat sembuh ya untuk Zuli ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran kita akan belajar tentang ini. Saya akan memberikan pembelajaran tentang perencanaan pelayaran, yaitu metode membuat garis haluan. Untuk tujuannya, ini ya seperti yang saya sampaikan, tujuannya adalah siswa atau kalian dapat memahami tentang metode pembuatan garis haluan yang aman dalam pelayaran, gitu ya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah membuat garis haluan sesuai dengan standar operating prosedurnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu membuat garis haluan sesuai dengan standar operating prosedur. Jadi 3 kompetensi ini yang harus dikuasai kalian pada kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi saya berharap nanti ketika ada bagian dari pembelajaran kita yang tidak paham, segera ditanyakan agar keluar dari ruangan ini kalian bisa mendapatkan kompetensi sesuai dengan apa yang seharusnya didapat sesuai KD kita yang kita pelajari. Kemudian sebelum kita mulai ke pembelajaran selanjutnya, akan saya sampaikan kaitannya dengan proses pembelajaran kita dan cara penilaiannya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, nanti di awal kita akan mengamati, begitu ya, mengamati materi yang saya sampaikan. Kemudian nanti saya akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian setelah itu kalian akan membentuk kelompok untuk menyelesaikan masalah atau rumusan masalah yang saya sampaikan. Kemudian setelah itu kalian akan presentasi ya. Presentasi masing-masing diwakili oleh masing-masing kelompok. Nanti kita akan membuat 3 kelompok. Kemudian setelah itu setelah presentasi menyimpulkan materi yang telah kita pelajari. Kemudian yang terakhir nanti akan ada evaluasi. Evaluasi nanti saya akan bagikan juga lembar evaluasi pengetahuan yang akan dilakukan atau dikerjakan secara individu. Nanti kita melihat situasinya ya. Kalau memang kondisinya saat praktek nanti mungkin agak panjang karena kita harus praktek ya, itu nanti mungkin bisa dikerjakan di sini kalau waktunya cukup. Tapi kalau tidak cukup boleh dikerjakan di rumah
nanti besok pagi boleh dikumpulkan ke saya, gitu ya. Oke. Kemudian setelah selesai kegiatan ini, saya berharap nanti kondisi ruangan kita jaga ya, jadi dibersihkan dan ditata rapi sesuai seperti sebelum kalian masuk ke ruangan ini. Kemudian terkait dengan materi ini ya, materi ini yang akan saya sampaikan. Sebelum kalian membuat garis haluan, itu apakah yang dimaksud dengan haluan? Ada yang bisa menyampaikan ke saya? Boleh dibacakan ya. Apa? Ada yang bisa menyampaikan ke saya? Untuk haluan? Haluan adalah apa? Arah yang dituju kapal dalam pelayaran. Itu. Jadi maksudnya adalah haluan itu adalah yang akan kita kemudikan. Kalau di atas kapal kita menggunakan kemudi, kita melihat kompas, nah itu adalah haluan ya. Nah nanti kalau penerjemahannya di peta, kaitannya dengan garis haluan itu adalah arah yang akan kita gunakan atau kita gariskan di peta sesuai dengan kemudi atau kompas yang ada di kapal, begitu ya. Jadi dari kompas itu diterjemahkan ke petanya dalam bentuk sebuah garis dengan arah tertentu. Kemudian ini garis haluan adalah garis lurus yang ada di peta ya. Jadi garis lurus yang ada di peta yang mana garis ini disesuaikan atau sesuai dengan kompas yang ada di atas kapal. Jadi kalau kompasnya menunjukkan angka 090 derajat, berarti haluan di peta juga harus tertulis 090 derajat. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini. Apa ini? Itu kompas ros. Oke, ya. Ini betul kompas ros. Gunanya untuk apa? Ya, silakan. Digunakan untuk menentukan arah dari garis haluan yang ada pada peta. Oke, siap ya, betul ya. Jadi kompas ros itu digunakan untuk menunjukkan arah ya, menunjukkan arah yang ada di peta. Jadi kalau di atas kapal menggunakan kompas yang sebenarnya, kalau di peta ada yang namanya kompas ros, yang ini ya. Nah ini, yang ini. Nah ini adalah kompas rosnya, gitu ya. Ini kompas rosnya. Jadi itu yang tertulis di peta. Nah kalau yang ini apa Le? Ya silakan. Oke ya betul. Ini adalah rute pelayaran. Jadi saya asumsikan. Nah ini saya asumsikan ini adalah rute pelayaran. Jadi rute pelayaran yang mana? Yang dari satu titik ke titik yang lain, begitu ya. Ini adalah rute pelayaran. Gitu. Tujuannya untuk tentu saja untuk lebih memudahkan kita dalam berlayar ya. Jadi kalau berlayar itu bukan tanpa tujuan, tetapi ada tujuan dari mana mau ke mana. Nah, oke. Lanjut. Nah ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat garis haluan yang aman. Jadi untuk membuat garis haluan yang aman itu tidak sembarangan ya, asal garis itu tidak, tetapi harus memperhatikan beberapa kaidahnya, beberapa kaidah. Dalam hal ini adalah pemilihan peta ya, pemilihan peta menyesuaikan dengan peta yang akan kita gunakan, yaitu dengan daerah di mana kita berada. Ya, peta itu menyesuaikan dengan daerah di mana kita berada.
Kemudian yang kedua, menarik garis haluan dengan bantuan benda navigasi. Ya, jadi menarik garis haluan dengan bantuan benda navigasi. Contohnya apa? Misalnya SWAT, begitu ya. Tanjung. Apalagi? Tanjung. Tanjung boleh. Apalagi? Ada yang tahu? Lampung. Pelampung. Nah itu adalah benda-benda yang bisa digunakan untuk patokan gitu ya, patokan untuk membuat garis haluan. Jadi kita akan memberikan jarak. Perkiraan dari lampu suar ini jaraknya garis haluan kita sekitar 3 mil gitu ya. Jadi nanti digariskan di situ ya. Kemudian yang selanjutnya, perhitungkan kemungkinan kapal akan hanyut oleh arus. Jadi oleh arus, angin, gelombang dan lain sebagainya. Apakah ada kemungkinan itu? Apakah kita akan melewati daerah-daerah tersebut, begitu ya? Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi itu yang disebut dengan bahaya navigasi. Jadi ketika melewati area berbahaya bagi navigasi, kita harus memperhatikan dan mempersiapkan diri, maksudnya kapal kita dan peralatannya. Jadi diusahakan melewati area tersebut di waktu apa? Siang hari, betul. Di waktu siang hari. Kemudian di daerah perhitungkan juga ketika melewati daerah pelayaran yang ramai, begitu ya, yang ramai. Kemudian alur pelayaran sempit atau mungkin melewati bagan pemisah lalu lintas. Nah itu yang harus diperhatikan, karena di dalam kondisi-kondisi alur pelayaran tersebut biasanya akan terdapat banyak kapal, areanya terbatas. Kemudian mungkin kita akan menemui kapal yang saling papasan, simpang siur, begitu ya. Jadi itu harus melaksanakan kegiatan watchkeeping ya, watchkeeping atau dinas jaga sebaik-baiknya. Nah, kondisi ini juga harus direncanakan sebelum kita berlayar. Jadi nanti ketika lewat di sini yang bertugas atau berdinas jaga itu berapa orang misalnya, yang harus mengamati pelayaran itu berapa orang, itu harus direncanakan, gitu ya. Terus lanjut. Ini contoh rute pelayarannya ya, Kemudian dari satu tempat ini, titik ini sampai titik ini titik awal sampai titik akhir, begitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah tugas kalian nanti. Nanti tugas ini akan dibuat secara berkelompok. Nanti saya kasih, itu peta sudah ada di depan kalian, dikerjakan. Nanti saya kasih LKPD ya, lembar kerja peserta didiknya yang akan dikerjakan, begitu. Nah, oke. Terkait dengan ini ada yang mau ditanyakan? Bagus. Ya, silakan. Mengapa kita harus menentukan garis haluan? Nah, ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Najah. Saat berlayar kita mengikuti kompas dalam menentukan arah yang diterjemahkan beda sebagai garis haluan. Oke, ya. Jadi harus menentukan garis haluan karena kita ketika berlayar itu mengikuti kompas ya, mengikuti kompas. Jadi antara kompas yang ada di atas anjungan dengan yang ada di peta itu harus sama, begitu ya. Karena itu adalah salah satu yang kita persiapkan sebelum berlayar. Jadi itu yang disebut dengan perencanaan pelayaran, gitu ya. Jadi arahnya harus sama, persiapan apa ketika melewati daerah-daerah bahaya navigasi, kemudian perkiraan tiba di waktu-waktu tempat-tempat yang dalam tanda kutip ada bahaya navigasi itu kapan, itu direncanakan. Nah, makanya kenapa kok kita harus bisa menentukan garis haluan berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Kita rencanakan terlebih dahulu.
Oke. Lanjut, setelah ini kita akan membagi kelompok ya. Nah, ini nanti membuat seperti ini. Ini contoh dari rute pelayaran gabungan antara berbagai macam garis haluan. Nah, ini waktu untuk diskusi saya bagikan LKPD-nya. Saya bagi LKPD-nya ya. Nanti masing-masing terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi nanti meja yang dipakai 1, 2, dan 3 ya. Ketua kelompok 1. Syok. Ya. Nanti bergabung ya dengan temannya. Kelompok 2. Siap. Kelompok 3. Siap. Silakan bergabung ke tempat temannya. Kelompok 1 bisa di sana ya, tempatnya dulu nggak apa-apa. Kemudian ini 3 saja karena agak kecil ya, agak sempit. Sana 4 nggak apa-apa. Nah gitu. Yang berpindah, yang bergeser adalah kursinya saja. Ya silahkan. Oke ya. Ya. Nah, silakan bergabung. Silakan mulai melaksanakan kegiatan kelompoknya ya. Berdasarkan ini yang pertama kelompok 1 apa itu? Menentukan haluan kapal. Yang kelompok 2 mengukur jarak. Yang ketiga adalah membuat rute. Ya. Jadi diskusikan ini. Kelompok 1. Oke, silahkan dikerjakan sambil menyusun ya. Ini tadi rute pelayarannya. Nah, seperti ini. Oke ya, silahkan.
garis bawah ke atas. Kiri kanan. AKPD-nya jangan lupa ditulis ya, AKPD-nya ditulis. AKPD-nya jangan lupa ditulis ya. Sambil diskusi, sambil boleh kalau ada yang mau ditanyakan ke saya ya, kalau ada yang kurang paham. Oke, silakan.
Tulis di kertas boleh ya, saya ambilkan kertas. Kalau butuh coret-coret. Coret-coret saya ambil kertas. Kalau butuh coret-coret. Sudah selesai? Oke ya? Ya. Kalau sudah selesai, oke, boleh kembali ke tempat. Ya, silakan kembali ke tempat. Sambil mencermati ya. Sambil mencermati apa yang kalian kerjakan, silakan untuk dicocokkan atau diambil ininya ya, kesimpulannya. Bagaimana kalau caranya menurut video yang akan saya sampaikan. Nah, tensi kalian jangan menggunakan pulpen atau pena. Ini adalah peralatannya ya, peralatan dari
membuat garis haluan. Sudah sesuai atau belum? Sudah ya? Jika kita lihat di samping kanan dan samping kiri beta, ini ada angka. Ini adalah skala lipat yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan posisi ringan ini. Dan di sebelum bawah dan atas beta, ini adalah skala tujuh yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan posisi tujuh kita. Jadi sederhana, ini ada dua garis horizontal atau garis hitam dan garis vertikal kita sebut garis bujur. Ini sebenarnya adalah garis bujur beda, tapi untuk lebih garis yang horizontal ini kita sebut garis hitam dan garis yang vertikal ini kita sebut garis bujur. Garis hitam adalah garis awal yang melingkari bumi ditarik dari barat hingga timur. Garis 50 derajat berada di garis khatulistiwa. Beta ini berada di lintang selatan. Jadi bisa kita lihat semakin turun atau semakin ke selatan nilainya akan semakin besar dan semakin ke atas sampai lintang 0 derajat nilainya akan semakin kecil. Dan itu ya bedanya ya, lintang selatan sama utara. Lurus yang menghubungkan untuk utara hingga selatan. Garis bujur 0 derajat berada di Greenwich, London, Inggris. Kita berada di wilayah Indonesia berada di bujur timur. Bisa kita lihat skala bujur. Nah, kita berada di bujur timur. Jadi semakin ke kanan nilainya nanti akan semakin besar. 129 derajat, 30 menit, 130 derajat dan seterusnya. Dan semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil sampai bujur 0 derajat di Greenwich, London, Inggris. Ya, ini adalah roda fungsinya adalah untuk mengetahui suku tujuan kita. Jadi nanti sebenarnya membuat roda menghubungkan waypoint dan ini waypoint putihnya di sini. Waypoint putih lama di sini. Jadi nanti saya akan membuat roda. Cara membuat garis haluan ya. Baru nanti tembak langsung aman. Nah, saya pikir untuk melewati tanjung di sini panjang kapal saya 61 meter dan lebar 25 meter. Nih, Dan yang harus diperhatikan 4 meter. ketika membuat garis haluan tadi ya, seperti yang saya sebutkan. Skala lintang ada 2 mil. Jadi kalau saya lewat tengah masih ada sisa di sampai kanan dan kiri 1 mil dengan catatan. Ada 2 metode untuk membuat rute. Yang pertama adalah kita dengan membuat waypoint. Nanti kita membuka waypoint itu menjadi sebuah rute. Tapi menurut saya masih sepakat kita membuat garis dulu. Jadi kita berbagi kira-kira apakah rute yang akan kita lalui nanti aman atau tidak. Garis dulu. Itu ya. Jadi itu yang poinnya, cara membuat garis haluan. Setelah kita membuat garis ini, kita berarti membuat waypointnya nanti di sini dan di sini. Ini waypoint 1, waypoint 2, waypoint 3, dan waypoint 4. Untuk memastikan rute kita aman atau tidak, kita harus menggunakan garis ini. Lalu proyek kita dengan tepi perairan. Yang skala lintang 1 mil dan 1 mil. Ini sini ada 1 mil. Ini saya sekarang kita akan mencari titik yang ada di waypoint berapa. Kita namai waypoint ini waypoint 1, waypoint 2, waypoint 3, waypoint 4. Kalian boleh menggunakan nama apa saja. Kalian boleh menggunakan sesuatu atau yang lainnya. Waypoint itu bebas. Jadi saya akan menggunakan nama waypoint 01. Kalau waypoint 02 dan 04, kita akan mencari garis lintang yang berbeda. Ini caranya.
Cara penulisannya ya, bintang dulu, baru bujur. Ya. Itu mencari di posisi 6 supaya menggunakan garis baju dan berdekat. Jadi dalam menggunakan bisa dijadikan sampai goyang, angka sampai goyang posisi dari baru. Sampai ke 8. Ini untuk menentukan arahnya ya, arah garis haluan. Caranya itu ya. Tadi yang dikerjakan udah sama ya? Siap. Oke, itu jadi bisa mengambil kesimpulan ya. 127. Ya, sekarang waktunya kita untuk presentasi ya. Ya. Presentasi masing-masing kelompok silakan untuk maju ke depan menyampaikan presentasinya. Boleh ditanggapi oleh teman-temannya yang lain. Apakah hasil presentasi atau yang disampaikan oleh teman-temannya ini sudah sesuai atau belum? Oke ya. Mulai dari kelompok 1. Siap. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil dari deskripsi dari kelompok 1, yaitu tentang cara menentukan garis haluan pada kapal, yaitu 1. Menentukan waypoint. 2. Menghubungkan titik waypoint menjadi sebuah rute pelayaran. 3. Menentukan arah garis haluan menggunakan mawar pedoman. Oke. Ada yang mau menanggapi? Sudah sesuai atau belum? Sesuai. Oke, Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Nomor 2, mengukur jarak ya. Silahkan untuk kelompok 2. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Jadi untuk mengukur jarak menggunakan skala lintang sebagai acuannya, di mana 1 derajat lintang sama dengan 60 menit dan 60 menit sama dengan 60 menit, sehingga dapat disimpulkan bahwa 1 menit sama dengan 1 menit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, ada yang mau menyampaikan untuk mengukur jarak? Betul? Siap, betul, jelas. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ayo, kelompok 3 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Jadi cara membuat rute pelayaran yaitu dengan menentukan titik waypoint, menghubungkan masing-masing titik sehingga jadilah rute pelayaran. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditambahkan? Cara membuat rute pelayaran? Ada? Teman-temannya setuju? Siap, setuju. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, untuk yang disampaikan oleh teman-teman kalian, kelompok 1, 2, dan 3 terkait dengan menentukan haluan kapal, kemudian mengukur jarak, kemudian membuat rute, itu bisa dipahami ya.
Bahwa tadi yang disampaikan kelompok 1 untuk menentukan haluan yang pertama itu apa? Apa Le? Kelompok 1 tadi? Menentukan waypoint. Nah, menentukan waypointnya dulu. Lintang bujur. Menentukan waypointnya dulu, yaitu posisi lintang dan bujurnya. Itu betul, ya. Posisi lintang dan bujurnya, kemudian hubungkan titik-titik atau waypoint itu ya. Nanti baru nanti akan ada satu garis haluan. Nah, garis haluan ini baru bisa diukur arahnya ke mana, gitu ya. Kemudian untuk mengukur jarak sekarang, kalau mengukur jarak yang harus diperhatikan yang kita digunakan adalah skala apa? Skala apa tadi? Kelompok 2, skala apa? Lintang, betul. Jadi yang digunakan adalah skala lintang, harus diingat. Jadi bujur sama lintang itu berbeda ya nak. Jadi yang kita gunakan adalah skala lintang karena peta-peta yang digunakan itu adalah peta lintang bertumbuh. Jadi yang digunakan adalah skala lintang yang mana skala ini kalau diterjemahkan seperti pada kondisi yang sebenarnya itu mendekati begitu ya. Misalnya jarak dari Tuban ke Surabaya itu jaraknya berapa? 40 km ya? 40 sampai 50 km misalnya. Nah, kalau di peta ketika diukur jaraknya juga sama, kurang lebih adalah segitu. Nah, ini kenapa harus menggunakan skala lintang, karena skala yang mendekati adalah skala lintang ya. Kemudian yang ketiga, membuat rute pelayaran ya. Membuat rute pelayaran dasarnya dari tadi waypoint dulu, kemudian dihubungkan menjadi satu garis haluan. Dari titik awal sampai titik akhir pelayaran kita itulah yang disebut dengan satu rute pelayaran. Jadi ketika dihubungkan, kalau kita melaksanakan beberapa rute pelayaran, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh? Boleh ya. Jadi misalnya saya dari Surabaya ke Tuban, habis itu kan berhenti ya. Dari Tuban ke Rembang, habis itu nanti ke Semarang, itu boleh. Jadi rutenya banyak ya kan? Tidak hanya satu tempat saja, kan dari Surabaya ke Tuban itu kan melewati Gresik, Lamongan, ya kan, melewati kota-kota itu. Jadi boleh itu. Tidak hanya satu rute pelayaran saja, tapi boleh. Karena biasanya dalam satu kali berangkat berlayar itu tidak cuma satu ya, tapi banyak sekali rutenya. Jadi cuman satu kali fishing ground tidak ya kan, tapi banyak sekali fishing groundnya ya kan. Kalau nggak bisa dapat ikan di sini, pindah ke sini kan ganti terus ya kan? Nah itu makanya rute pelayarannya bisa sama banyak. Oke, terima kasih untuk diskusi kita kali ini. Tepuk tangan dulu. Nomor 1, 2, 3 cukup saya apresiasi karena cukup sesuai dengan apa yang tujuan dari pembelajaran kita. Oke, selanjutnya kita tiba di kesimpulan. Yang ingin menyampaikan kesimpulan silahkan. Oke, silahkan. Ya, maju ya. Agak ke depan sini ya. Ya, oke, silahkan. Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan dari kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok 1 yaitu yang pertama menentukan titik waypoint atau posisi lintang bujurnya. Yang kedua menentukan titik-titik waypoint menjadi sebuah rute pelayaran. Yang ketiga menentukan arah garis haluan menggunakan alat pedoman. Oke, itu cara membuat garis haluan ya. Oke. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terima kasih untuk Kristiono ya, merangkum tentang cara membuat garis haluan. Kemudian yang selanjutnya silakan yang akan menyampaikan terkait dengan apa? Cara-cara atau bagaimana membuat prinsipnya ya, standar operating procedure gitu ya, untuk membuat garis haluan. Ya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat garis haluan. Yang pertama, siapkan alat-alat menjaga peta. Yang kedua, ambil peta sesuai daerah yang akan dilayari. Oke. Yang ketiga, tariklah haluan-haluan yang akan diikuti dalam tempat tolak atau tempat tujuan dengan memperhatikan kondisi perairan di sekitarnya. Oke, 3, 4. Yang keempat, garis haluan harus demikian rupa sehingga bebas dari bahaya-bahaya navigasi. Nah, itu dia. Yang kelima, dan yang terakhir, melewati daerah yang berbahaya dalam bernavigasi dengan jarak yang aman. Oke. Setuju ya? Setuju. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi. Yang pertama tadi adalah bagaimana membuat garis haluannya, oke, yang disampaikan Kristiono. Yang kedua itu adalah SOP-nya ya. Jadi SOP-nya untuk membuat garis haluan yang aman. Ya, ingin saya tekankan di sini bahwa satu, ketika membuat garis haluan yang aman harus mempertimbangkan apa? Keselamatan atau navigasinya ya, keselamatan navigasi. Itu tidak boleh ditawar dan wajib hukumnya untuk kita memperhatikan kaidahnya. Jadi melewati daerah navigasi dengan jarak yang aman, memperhatikan ke prediksi cuaca, arus, angin, gelombang, begitu ya, dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar yang akan kita lewati, serta yang pasti adalah harus sesuai dengan rute pelayaran kita. Jadi kalau kita berlayarnya dari Tuban ke Surabaya, yang dipersiapkan adalah peta Tuban ke Surabaya, bukan peta dari Tuban ke Jakarta. Jadi harus sesuai dengan rute pelayaran. Oke. Kaitannya dengan kesimpulan ini sudah sesuai dan sudah tepat, dan kalian menyimpulkannya dengan sangat baik, begitu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya apresiasi, tepuk tangan dulu. Selanjutnya saya akan menyampaikan evaluasi ya. Evaluasi sepertinya waktunya kurang ini ya. Masih kurang, jadi saya akan bagikan evaluasi ini, kemudian silakan dikerjakan di rumah, besok pagi disampaikan ke saya ya. Siap. Saya bagikan dulu. Setiap anak dapat lembar. Kasih nama sama kelas, jangan lupa besok pagi dikumpulkan ke saya. Oke, itu silakan nanti dikerjakan. Kemudian tadi LKPD-nya mana? Yang tugas kelompok? Iya, tugas kelompok saya ambil untuk penilaian. Mana? Ya, tugas kelompok. Terima kasih. Tugas kelompoknya. Terima kasih. Saya tunggu untuk tugas individunya ya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Untuk pembelajaran kita, saya ucapkan terima kasih dan kita akhiri untuk kegiatan kita ya.
Tapi jangan lupa besok minggu depan kita masih akan ketemu ya dengan materi yang sama, yaitu mengukur atau menghitung jarak ya, menghitung jarak dari rute pelayaran kita. Nah, kalau sekarang ini kita baru membuat garis haluannya saja, minggu depan nanti kita akan mengukur atau menghitung jaraknya. Jadi antara satu titik waypoint dengan titik waypoint yang lain itu nanti yang akan kita ukur. Kemudian kita akan memperkirakan waktu tiba. Jadi kalau misalnya saya berangkat dari Tuban jam 9, kemudian rute pelayaran saya ke Surabaya, kira-kira sampai Surabaya itu kapan? Nah, itu nanti kita akan ketemu atau akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Paham ya? Siap, paham. Terima kasih untuk kegiatan kita. Minta tolong ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Untuk seluruhnya pimpinan saya ambil alih. Duduk, siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Duduk, istirahat, gerak. Oke, pembelajaran kita akhiri ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.